Halo, selamat datang di sini. Suarakan isi nuranimu. Sebuah podcast di mana kamu bisa melepas suara yang mungkin sudah lama kamu simpan. Karena kamu tidak tahu harus cerita ke siapa. Tenang, di sini kamu nggak sendirian. Suarakan isi nuranimu. Masih bersama saya, Kayla di channel podcast ini. Kalian juga bisa kirim cerita lewat email podcastsini186@gmail.com. Dan kali ini aku akan membacakan cerita seseorang yang sudah mengirimkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Berawal dari kekecewaan terhadap seseorang yang aku banggakan, membuatku bertekad untuk menghilang dari bumi Indonesia. Tekad untuk pergi jauh itu terwujud dengan adanya beasiswa ke luar negeri. Tapi semua tidak seindah yang ada di angan. Hai, namaku Sarah. Usiaku 25 tahun. Orang yang aku kagumi, yang katanya menyayangiku, mengkhianatiku dengan berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Kecewa, sakit, pedih, terluka. Itulah yang aku rasakan saat itu. Terlalu sakit hingga dada ini sesak dan tak bisa bernafas. Doa pun melambung tinggi ke angkasa, memohon kiranya Tuhan menolongku untuk pergi jauh dari tanah kelahiranku. Karena segala sesuatu di desa itu mengingatkanku padanya dan pengkhianatannya. 2018, aku dikabarkan lulus tes kuliah ke luar negeri. Aku begitu antusias mempersiapkan keberangkatan. Beberapa bulan kemudian, berangkatlah kami yang lulus tes ke Melbourne, Australia, kota yang begitu indah dan menakjubkan. Aku membulatkan tekad untuk studi sebaik-baiknya. Hingga hari-hari menjemukan itu pun tiba. Hari-hari di mana aku kehilangan semangatku. Hari-hari di mana aku mulai merindukan mama papa dan teman-temanku yang ada di Indonesia. Hari-hari di mana aku merasa begitu kehilangan arah dan merasa hampa. Hari-hari terasa begitu berat untuk dijalani. Terlalu banyak pengaruh dari dalam dan luar diri membuat aku kehilangan dorongan. Dikhianati oleh orang yang mengaku mencintaiku, ditantang untuk beradaptasi dengan budaya asing, dipaksa keadaan untuk bisa berbahasa Inggris, ditambah dana beasiswa yang sering terlambat hingga berbulan-bulan, sehingga memaksaku yang saat itu berusia 18 tahun untuk kerja part-time di sebuah rumah makan hanya demi bertahan hidup di negara orang. Hal inilah yang pada akhirnya membuat aku tidak bisa fokus belajar karena terlampau lelah. Nilaiku menurun, bukan karena performanya turun, tapi karena aku jarang masuk di kelas. Dan tugas-tugasku pun tidak pernah on time lagi. Oleh sebab itu, nilaiku selalu dipotong akibat penalti. Aku pun mulai menjauh dari teman-teman karena merasa tidak percaya diri. Alasannya adalah karena mereka pun mengalami hal yang sama. Tapi mereka bisa menanganinya dengan baik. Mereka tetap rajin masuk ke kelas dan bisa menyeimbangkan antara belajar, bekerja, dan menikmati waktu luang. Sementara aku, jangankan menikmati waktu luang, menyeimbangkan jadwal belajar dan kerjaan saja sudah kewalahan. Mungkin perbedaan inilah yang membuat aku merasa rendah diri dan memilih untuk menjauh dari teman-temanku yang kuanggap hebat. Jangan salah paham, teman-temanku menyayangiku teramat sangat, sehingga ketika aku tidak masuk ke kelas, mereka tidak segan-segan untuk menegur, bahkan memarahiku karena menurut mereka,
Aku bukan satu-satunya orang di dunia yang punya permasalahan hidup. Mereka pun mengalami kesulitan hidup. Tapi toh hal itu tidak mempengaruhi tujuan dan cita-cita mereka. Bahkan beberapa dari mereka memberiku semangat dengan berkata, "Sar, kalau kami bisa, seharusnya kamu pun bisa." Tapi realita hidup tidaklah sama untuk setiap individu. Setidaknya itu yang aku tahu. Tidak semua orang punya cara pandang dan kemampuan yang sama dalam melihat dan menangani masalah hidup. Singkat cerita, satu persatu mereka lulus dengan gelar sarjana, kembali ke tanah kelahiran dengan bangga. Dan hal yang aku takutkan pun benar-benar terjadi. Beasiswa diberhentikan sementara aku belum lulus kuliah. Artinya, aku harus ikhlas di DO dari kampus dan pulang, atau lanjut studi dengan biaya pribadi. Uang dari mana ya Tuhan, pikirku. Di suatu sore, aku duduk termenung, memikirkan nasibku sembari menyalahkan keadaan. Seandainya aku sekuat dan sebijak teman-teman yang lain dalam menangani masalah, mungkin aku pun sudah lulus seperti mereka. Ini semua karena kebodohanku. Ini semua salahku. Aku tidak pantas untuk hidup. Dan akhirnya terlintas di benakku untuk mengakhiri hidup. Ya, mengakhiri hidup karena kecewa dengan diri sendiri yang gagal. Sesaat kupandangi foto keluargaku. Kulihat wajah ayah ibuku, kakek nenekku, dan adik-adik sepupuku yang begitu bangga karena aku bisa kuliah ke luar negeri. Tempat yang belum tentu bisa digapai oleh orang-orang dengan keadaan ekonomi seperti kami. Semakin hancur hatiku dibuatnya, mengingat betapa kecewanya mereka jika tahu aku tidak bisa lagi melanjutkan kuliah dan pulang tanpa gelar apapun. Sudah kubulatkan tekad untuk mengakhiri semuanya. Sampai suara lembut di dalam hati berbisik, "Doa." Sejenak aku tertegun sebelum akhirnya jatuh tersungkur di lantai kamar yang dingin yang terbuat dari kayu pinus. Rasa panas membanjiri seluruh tubuhku. Hatiku serasa ditikam sampai berdarah-darah. Kepalaku dibanjiri dengan jutaan tanya dan sesal yang menjadi satu. Hingga setetes air mata jatuh mengalir melewati garis-garis wajah. Hangat sebelum jatuh mengenai lantai kamar yang dingin itu. Kedua mataku terasa perih. Air mata yang selama ini kutahan tak bisa dibendung lagi. Lalu aku pun menangis jeri-jerinya. Di sela-sela tangisku, ku beranikan diri memanjatkan doa kepada yang mempunyai kehidupan. Memohon kiranya Dia mengampuniku, mengampuni kelalaianku, mengampuni kekuranganku, mengampuni rasa rendah diriku, mengampuni pikiran jahatku, lalu aku meminta keberanian diri untuk bisa mengampuni diriku sendiri, dan kebesaran hati untuk bisa menerima kenyataan yang menyakitkan. Aku tidak meminta mujizat. Aku tidak meminta Tuhan mengeluarkan aku dari kegelapan itu. Aku hanya meminta keberanian untuk bisa berjalan melewati kegelapan itu. Tidak terasa, sudah berjam-jam lamanya aku tersungkur di lantai. Tapi anehnya, aku merasa tenang hingga tertidur. Malam itu adalah malam pertamaku di Melbourne, di mana aku tidur dengan pulas. Beberapa hari sesudahnya, ku beranikan diri mengabari ayah dan ibuku mengenai situasi yang kala itu aku hadapi. Dan ternyata mereka sudah mengetahuinya. Apakah mereka kecewa? Tentu.
Tapi kasih sayang mereka jauh melebihi kekecewaan mereka terhadapku. Mereka menyuruhku pulang untuk studi di Indonesia saja, memulai dari awal lagi. Aku pun menuruti permintaan mereka dan bertekad bahwa sekeras apapun kehidupanku saat kuliah di Indonesia nanti, tidak akan kubiarkan menjadi alasan untuk aku gagal lagi. Berbekal pengalaman hidup selama di Melbourne, kegagalan akibat rasa rendah diri, kurang berarti, dan tidak layak, puji Tuhan, aku diperkenankan menyelesaikan studiku dalam kurun waktu 3 tahun. Oke, terima kasih Sarah sudah berbagi kisahnya. Aku bisa rasakan betapa beratnya perjalananmu. Merantau jauh, dihianati, berjuang sendirian, dan itu bukan kelemahan. Itu tanda kamu kuat meski dunia runtuh di sekitarmu. Kamu gak gagal. Kamu cuma lagi butuh istirahat sejenak, sekedar untuk menarik nafas perlahan. Orang lain gak tahu medan perang yang kamu lalui. Kalau kamu merasa gak pantas hidup, percayalah, itu bukan kebenaran. Cuma suara dari luka yang belum sembuh. Tapi kamu masih di sini, dan itu bukti kalau kamu belum menyerah. Jangan sakiti dirimu. Kamu layak dibantu, bukan dihakimi. Pelan-pelan ya. Semua badai pasti berlalu. Semangat Sarah. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan, kalau ceritanya terasa mirip, semoga kamu tahu kamu gak sendirian. Dan jika suatu hari terasa berat untuk dipikul, ingat kamu selalu bisa bersuara di sini. Suarakan isi nuranimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Seperti tulang yang patah dan tumbuh tidak sempurna.